Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Salahuddin, pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada sesi yang ketiga atau chapter yang ketiga yang membahas terkait dengan sistem informasi, organisasi, dan strategi. Adapun tujuan pembelajaran dari sesi ketiga pada kesempatan kali ini, jadi ada beberapa poin penting. Yang pertama, Anda diharapkan sebagai mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan fitur penting organisasi yang perlu diketahui oleh manajer untuk membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses. Yang kedua adalah bagaimana model kekuatan kompetitif Porter membantu perusahaan mengembangkan strategi kompetitif menggunakan sistem informasi. Nah, yang ketiga adalah bagaimana menjelaskan rantai nilai dan nilai model web yang membantu bisnis untuk mengidentifikasi peluang untuk aplikasi sistem informasi yang lebih strategis. Yang keempat adalah menunjukkan bagaimana sistem informasi membantu bisnis menggunakan sinergi, kompetensi inti, dan strategi berbasis jaringan untuk mencapai keunggulan yang lebih kompetitif. Kemudian yang kelima adalah menilai tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi strategis dan solusi manajemen. Baik, yang pertama adalah terkait dengan teknologi informasi dan organisasi. Itu adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Nah, adapun hubungan yang dipengaruhi oleh teknologi informasi dan organisasi itu adalah diantaranya struktur, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan, dan juga keputusan dari seorang atau keputusan manajemen. Nah, jika digambarkan berikut hubungan dua arah antara organisasi dan teknologi informasi yang dipengaruhi oleh budaya, kemudian proses bisnis, politik, keputusan manajemen, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau digambarkan. Lebih jauh, apa sih sebenarnya organisasi itu? Ya, jadi secara umum definisi teknis bahwa organisasi ialah struktur sosial formal yang memproses sumber daya dan lingkungan untuk menghasilkan output. Atau dapat juga dikatakan badan hukum formal dengan aturan atau prosedur internal serta struktural sosial. Sedangkan dari definisi perilaku, organisasi adalah kumpulan hak istimewa, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang selama periode waktu untuk melalui konflik dan penyelesaian konflik. Nah, jika digambarkan, maka dapat dilihat bahwa definisi ekonomi mikro teknis organisasi seperti gambar berikut. Adapun fitur-fitur dalam organisasi adalah penggunaan struktur hierarkis, kemudian akuntabilitas adalah kewenangan dalam sistem pengambilan keputusan yang tidak memihak, kepatuhan terhadap prinsip efisiensi, rutinitas dan proses bisnis, kemudian juga politik organisasi, budaya lingkungan, dan struktur itu sendiri. Jika kita berbicara terkait dengan rutinitas dan proses bisnis, maka rutinitas atau prosedur operasi standar itu adalah aturan, prosedur, dan praktik yang tepat dikembangkan untuk mengatasi hampir semua situasi yang diharapkan tentunya dalam suatu proses bisnis, ya. Sedangkan proses bisnis itu adalah koleksi rutinitas, artinya beberapa
rutinitas gitu ya. Nah, sedangkan perusahaan bisnis itu adalah pengumpulan proses bisnis, artinya di sini lebih luas atau lebih umum. Nah, jika digambarkan akan seperti ini. Jadi di dalam sebuah perusahaan bisnis itu akan ada individual rutin atau rutinitas individu, kemudian di dalamnya ada beberapa proses bisnis ya. Oke. Nah, sedangkan politik organisasional itu adalah sudut pandang yang berbeda, di mana menyebabkan perjuangan politik, persaingan, dan konflik. Nah, perlawanan politik sangat menghambat perubahan suatu organisasi. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Kemudian berbicara terkait dengan budaya organisasi, itu adalah mencangkup seperangkat asumsi yang menentukan tujuan dan produk. Nah, di antaranya adalah produk apa yang harus dihasilkan oleh organisasi, kemudian bagaimana dan di mana harus diproduksi, dan bagi siapa produk yang harus diproduksi. Nah, kalau kita berbicara kemarin terkait dengan pelanggan ya, atau kepuasan pelanggan. Nah, ini kaitannya dengan ini, terkait dengan juga berbicara jika kita berbicara terkait dengan budaya organisasi. Mungkin kekuatan pemersatu yang kuat serta menahan diri daripada perubahan. Selanjutnya adalah lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi itu adalah organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Artinya ada hubungan yang saling keterkaitan ya. Nah, organisasi terbuka untuk tergantung pada lingkungan dan sosial dan juga fisik. Organisasi dapat mempengaruhi lingkungan mereka ya. Kemudian lingkungan umumnya berubah lebih cepat daripada organisasi, karena sekali lagi lingkungan organisasi itu mempengaruhi. Sistem informasi dapat menjadi instrumen pemindaian lingkungan atau bertindak sebagai lensa ya. Nah, jadi bertindak sebagai pemindaian lingkungan. Nah, jika digambarkan dari lensa tadi, jadi kalau suatu perusahaan, fungsi dari sistem informasi, nah di sini ada beberapa ya. Lingkungan membentuk apa yang dilakukan organisasi, tetapi organisasi dapat mempengaruhi lingkungan. Maka dan mereka dan memutuskan untuk mengubah lingkungan sama sekali. Nah, di sini teknologi informasi dalam hal ini memainkan peran penting dalam membantu organisasi merasakan perubahan lingkungan dan membantu organisasi bertindak atas lingkungan mereka. Nah, ini beberapa hal yang dipengaruhi seperti pemerintahan, kompetitor, konsumen atau pelanggan, kemudian budaya, kemudian pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian berbicara terkait dengan teknologi yang mengganggu. Jadi di sini teknologi yang membawa perubahan sweeping pada bisnis, industri, dan juga pasar. Contoh, ada komputer pribadi, perangkat lunak pemrosesan kata, internet, kemudian ada algoritma PageRank ya. Contoh-contoh. Penggerak pertama dan pengikut cepat. Nah, ini yang dimaksud dengan penggerak pertama adalah penemu teknologi yang mengganggu. Sedangkan pengikut cepat adalah perusahaan dengan ukuran dan sumber daya untuk memanfaatkan teknologi itu. Gitu. Jadi sekarang semua serba instan ya. Kemudian ada 5 jenis dasar struktur organisasi. Ada kewirausahaan, birokrasi mesin, birokrasi yang dikapitalisasi, birokrasi profesional, dan adokrasi gitu ya. Oke. Nah, ini jenis struktur organisasi. Kemudian ada fitur organisasi lainnya, itu ada tujuan, ada korsif, utilitarian, normatif, dan sebagainya. Kemudian konstituen, kemudian gaya kepemimpinan, tugas, dan juga lingkungan sekitar. Nah, kemudian di bahasan selanjutnya itu adalah bagaimana sistem informasi berdampak pada organisasi dan perusahaan bisnis. Nah, di sini ada yang pertama adalah terkait dengan dampak ekonomi. Jadi,
information technology itu mengubah biaya modal relatif dan biaya informasi. Teknologi sistem informasi adalah faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja. Nah, IT atau information technology itu mempengaruhi biaya dan kualitas informasi dan mengubah ekonomi informasi. Nah, misalnya teknologi informasi membantu perusahaan berkontraksi dalam ukuran karena dapat mengurangi biaya transaksi atau biaya berpartisipasi di pasar. Misalnya adalah outsourcing ya. Kemudian ada beberapa teori biaya transaksi bahwa perusahaan berusaha untuk berkonominasi pada biaya transaksi atau biaya berpartisipasi di pasar. Seperti integrasi vertikal, mempekerjakan lebih banyak karyawan, membeli pemasok dan juga distributor. Nah, IT di sini adalah menurunkan biaya transaksi pasar untuk perusahaan sehingga bermanfaat bagi perusahaan untuk bertransaksi dengan perusahaan lain daripada menumbuhkan jumlah karyawan. Nah, ini ya. Jadi dampak dari sistem informasi pada organisasi dan juga perusahaan bisnis. Kemudian yang berikutnya adalah teori agensi ya. Nah, di sini adalah perusahaan adalah penghubung kontrak di antara pihak-pihak yang berkepentingan sendiri yang membutuhkan pengawasan. Nah, perusahaan mengalami biaya agensi atau biaya pengelolaan dan pengawasan yang naik seiring pertumbuhan perusahaan. Dampaknya apa? Nah, di sini adalah IT dapat mengurangi biaya agensi, memungkinkan perusahaan untuk bertumbuh tanpa menambah biaya pengawasan dan tanpa menambahkan karyawan. Kemudian dampak organisasi dan perilaku. IT meratakan organisasi. Nah, pengambilan keputusan didorong oleh ke tingkat yang lebih rendah. Sedangkan lebih sedikit manajer yang diperlukan karena IT memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan meningkatkan rentang kontrol. Jadi memang sangat berpengaruh ya terhadap organisasi dan perusahaan bisnis. Sedangkan organisasi post-industrial itu organisasi diratakan karena di masyarakat pasca industri otoritas semakin bergantung pada pengetahuan dan kompetensi daripada posisi formal. Nah, ini hierarki atau gambaran gitu ya terkait dengan sistem informasi dapat mempengaruhi jumlah tingkat dalam organisasi dengan memberikan informasi kepada manajer untuk mengawasi jumlah pekerja yang lebih besar dengan memberi karyawan tingkat yang lebih rendah pada otoritas pengambilan keputusan. Berikutnya adalah ketahanan organisasi terhadap perubahan. Nah, sistem informasi menjadi terikat dalam politik organisasi karena mempengaruhi akses ke sumber daya utama atau informasi. Sistem informasi berpotensi mengubah struktur budaya, politik, dan pekerjaan organisasi itu sendiri. Nah, alasan yang paling umum kegagalan proyek besar adalah karena perlawanan organisasi dan politik untuk berubah. Nah, cara atau ketahanan organisasi dan saling menyesuaikan hubungan antara teknologi dan organisasi. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Kemudian hal berikutnya adalah terkait dengan internet dan organisasi. Setelah kita berbicara terkait dengan sistem informasi tadi, maka kita selanjutnya tentunya tidak terlepas dari internet. Nah, di sini internet meningkatkan aksesibilitas penyampaian dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Internet dapat sangat menurunkan biaya transaksi dan agensi. Misalnya, perusahaan besar memberikan manual internet kepada karyawan melalui situs web perusahaan. Itu dapat menghemat jutaan dolar atau dalam biaya distribusi. Nah, faktor organisasi dalam merencanakan sistem baru dipengaruhi oleh beberapa poin, seperti lingkungan, struktur, budaya dan politik, jenis organisasi dan gaya kepemimpinan, kelompok kepentingan utama yang terpengaruh oleh sistem, sikap pengguna akhir,
kemudian tugas, keputusan, dan proses bisnis akan membantu sistem. Kemudian model kekuatan kompetitif Porter ya, memberikan pandangan umum terhadap perusahaan, pesaingnya, dan lingkungannya. 5 kekuatan kompetitif membentuk nasib perusahaan itu adalah pesaing tradisional, pendatang pasar baru, produk dan layanan pengganti, pelanggan, dan juga pemasok. Nah, ini bahasan selanjutnya yang akan kita kupas satu persatu terkait dengan model kekuatan kompetitif Michael Porter. Jika digambarkan akan seperti ini ya. Kemudian ada pesaing tradisional, menurut Porter tadi, semua perusahaan berbagi di ruang pasar dengan pesaing yang terus merancang produk, pelayanan, efisiensi, dan biaya peralihan baru. Kemudian pendatang pasar baru, beberapa industri memiliki hambatan tinggi untuk masuk, misalnya bisnis chip komputer. Kemudian perusahaan baru memiliki peralatan baru, pekerja yang lebih mudah, tetapi sedikit pengakuan merek. Kemudian produk layanan pengganti, ada pelanggan, kemudian ada pemasok. 4 strategi dan generik untuk menghadapi kekuatan kompetitif diaktifkan dengan menggunakan IT. Nah, kepemimpinan berbiaya rendah, kemudian diferensiasi produk, fokus pada ceruk pasar, serta perkuat keintiman atau hubungan antara pelanggan dengan pemasok. Nah, ini penjelasan terkait dengan keunggulan kompetitif tadi, 4 faktor tadi. Nah, selanjutnya dampak internet pada keunggulan kompetitif itu ada beberapa, adalah transformasi atau ancaman terhadap beberapa industri, kekuatan kompetitif masih bekerja tetapi pesaing lebih intens, standar universal memungkinkan saingan baru pendatang ke pasar, kemudian peluang baru untuk membangun mereka dan basis pelanggan yang setia. Ada model rantai nilai yang mana ada beberapa penjelasan di dalamnya. Nah, ini penjelasan terkait dengan model rantai nilai. Kemudian berbicara terkait dengan nilai web adalah koleksi perusahaan independen menggunakan IT yang sangat disinkronkan untuk mengkoordinasikan rantai nilai untuk menghasilkan produk atau layanan secara kolektif. Lebih banyak pelanggan didorong operasi yang kurang linier daripada rantai nilai tradisional. Nah, ini nilai web ya, terkait dengan gambaran-gambarannya. Berikutnya adalah sistem informasi dapat meningkatkan kinerja unit bisnis secara keseluruhan dengan mempromosikan sinergi dan kompetensi inti. Nah, apa itu sinergi? Beserta contohnya dapat dilihat. Kemudian kompetensi inti itu seperti apa? Dapat dilihat. Kemudian juga ada strategi berbasis jaringan, yang mana memanfaatkan kemampuan perusahaan untuk berjaringan atau bersinergi atau menyambung satu sama lain. Di sini ada 3, ekonomi jaringan, model perusahaan virtual, dan ekosistem bisnis. Untuk penjelasannya dapat dilihat dari slide berikut ini. Begitupun dengan strategi perusahaan virtual. Dan juga ekosistem bisnis. Nah, jika digambarkan akan terlihat seperti gambar berikut terkait dengan model strategis ekosistem. Kemudian terkait dengan masalah manajemen, nah ini bagaimana
mempertahankan keunggulan kompetitif, kemudian menyelaraskan IT dengan tujuan bisnis, serta mengelola transisi yang lebih strategis. Baik, saya rasa itu penjelasan terkait dengan pertemuan pada minggu yang ketiga kali ini. Diharapkan Anda dapat mempelajari dan juga mendalami materi-materi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.